Mulai dulu Habib diakui nasabnya, kepin terkenal, ya nafikan aja. Anda katakan Habib bukan turunan Nabi Muhammad, viral sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara, channel yang selalu setia dan standby di ujung selatan Pulau Jawa. Belakangan ini kembali muncul Habib-habib yang berusaha mengalihkan perhatian masyarakat pada persoalan yang tengah menimpa mereka. Persoalan apa? Yakni persoalan nasab. Kan jelas dalam penelitian Kiai Imaduddin dari Banten bahwa nasab Ba'alawi, yakni para Habib keturunan imigran dari Yaman, itu silsilahnya terputus dan tidak tersambung kepada Nabi. Kiai Imaduddin pun bukan tanpa alasan membuka tesis ilmiah tersebut. Dan bukan tanpa dasar pula beliau membeberkan semua itu yang lengkap dengan fakta sejarah maupun berdasar pada kitab yang sudah diakui kesohihannya sebagai rujukan. Dan apa yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin itu pun berupa kajian ilmiah. Artinya beliau siap dan bahkan menantang siapa saja yang mau adu argumen dan data ilmiah tentang apa yang menjadi tesis beliau ini. Beliau juga siap adu argumen dan debat ilmiah, bukan hanya untuk nasional saja, tapi bahkan untuk kelas internasional beliau siap. Namun hingga kini tak ada sambutan dari pihak Habib keturunan imigran dari Yaman. Artinya apa? Artinya hingga saat ini pendapat Kiai Imaduddin Utsman itulah yang benar, yang mengatakan kalau nasab Ba'alawi atau Habib dari Yaman itu tidak tersambung kepada Nabi. Berarti para Habib itu bukan cucu Nabi ya? Berarti Habib itu bukan dzurriyyah Nabi ya? Ya silahkan Anda simpulkan sendiri. Dan perlu diketahui juga bahwa Kiai Imaduddin Utsman membongkar nasab palsu itu bukan tanpa alasan. Beliau mempunyai dasar kuat, yakni karena melihat fenomena akhir-akhir ini begitu banyaknya orang mengaku Habib, mengaku keturunan Nabi, namun tindakan dan akhlaknya tidak mencerminkan akhlak sang Nabi. Ada Habib yang suka teriak-teriak, ada juga Habib yang suka mengecam pemerintahan yang sah, dan ada juga Habib yang suka mencaci maki dan menghina warga pribumi yang tidak sejalan dengan mereka. Bahkan tokoh agama dari kalangan NU tak luput dari cacian mereka jika berani mengkritik mereka. Dan intinya mereka segelintir oknum Habib ini sering membanggakan nasab sebagai cucu Nabi, sering menyombongkan nasab kalau mereka itu mulia dan harus ditaati. Yang intinya mereka merasa dan bertindak seperti orang paling suci. Dan yang lebih parah lagi, mereka berani mempersekusi warga pribumi yang berani mengkritik segelintir oknum Habib ini. Bahkan belakangan juga oknum dari mereka para Habib ini malah menyatakan kalau dzurriyyah Wali Songo itu tidak ada. Sontak rakyat terbelalak, sontak rakyat tersentak. Kok berani-beraninya Habib itu berkata demikian? Kok sampai berani-beraninya mereka menyenggol Wali Songo? Padahal semua tahu bahwa Wali Songo adalah para aulia, para ulama yang dahulu menyebarkan Islam di Nusantara. Dari para Wali Songo inilah Islam di Nusantara bisa diterima secara baik oleh penduduk Nusantara. Dan dari para Wali Songo ini juga yang menjadi sebab dzurriyyah Kanjeng Nabi bisa tersebar luas di Nusantara. Sebab apa? Sebab para Wali Songo itu adalah dzurriyyah Nabi. Kemudian mereka, para Wali Songo, menikah dengan orang-orang pribumi Nusantara. Akhirnya darah Rasulullah yang mengalir di tubuh para Wali Songo akhirnya juga mengalir di tubuh warga pribumi Nusantara. Artinya apa? Artinya sebelum para Habib keturunan imigran dari Yaman yang mengklaim sebagai cucu Nabi datang ke Nusantara, ajaran Islam sudah merata dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Begitu juga dzurriyyah Kanjeng Nabi dari jalur Wali Songo ini sudah mendiami di tiap-tiap sudut di negeri ini untuk memberi kedamaian dan keberkahan di bumi pertiwi. Maka ketika para imigran dari Yaman datang ke Nusantara, para dzurriyyah Wali Songo ini bertanya, kalau mereka mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, lalu dari jalur siapa? Pertanyaan-pertanyaan itu terpendam cukup lama hingga akhirnya sekitar 1 abad kemudian kembali muncul ke permukaan. Seorang Kiai NU bernama Kiai Imaduddin Utsman dari Banten melanjutkan pertanyaan-pertanyaan itu.
Namun pertanyaan itu muncul lebih karena berdasar pada fenomena yang terjadi belakangan ini, di mana para Habib dari Ba'alawi yang mengaku keturunan Nabi, tapi segelintir dari mereka bertindak dan bersikap tidak mencerminkan akhlakul karimah sang Nabi. Maka kajian ilmiah pun dimunculkan dan dibahas, dan ternyata para Habib itu bukan dzurriyyah Nabi. Maka tak mengherankan juga jika akhir-akhir ini segelintir oknum Habib berusaha membela diri, berusaha melindungi diri, berusaha meyakinkan pada masyarakat bahwa mereka adalah keturunan Nabi. Bahkan mengalihkan perhatian masyarakat bahwa orang yang menganggap Habib bukan dzurriyyah Nabi itu adalah orang yang mencari sensasi dan ingin menjadi terkenal saja. Ya, berbagai cara mereka lakukan untuk melindungi kesucian mereka, meski sebenarnya semua itu hanya sia-sia. Sebab lama-kelamaan rakyat juga mulai paham bahwa tesis atau kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman dari Banten memang yang benar. Namun alangkah baiknya, alangkah bagusnya seandainya jikalau seumpama para Habib itu mau dan berani melakukan tes DNA. Agar apa? Agar kebenaran itu terungkap, agar tidak menjadi pertanyaan masyarakat Indonesia di masa kini maupun di masa yang akan datang. Dan misal setelah tes DNA nanti terbukti para Habib adalah benar keturunan Nabi, maka kita masyarakat Indonesia akan tetap menghormati dan menghargai mereka sebagai cucu Nabi. Namun seandainya jikalau seumpama para Habib ini setelah dilakukan tes DNA dan ternyata tidak terbukti tersambung kepada Nabi, maka rakyat Indonesia tentu akan tetap menghormati mereka sebagai warga pendatang yang sama-sama beragama Islam. Jadi menghormati mereka sebagai sesama Islam, bukan sebagai dzurriyyah Nabi. Namun bagi segelintir oknum Habib yang selama ini sering mencaci maki warga pribumi, suka menebar provokasi dan kebencian, nampaknya rakyat Indonesia sudah tidak mau menganggap mereka sebagai tamu yang harus dihormati. Rakyat Indonesia sudah tidak mau menganggap mereka sebagai tamu yang harus dilayani, melainkan memperlakukan mereka sebagai tamu yang harus patuh dan taat pada tuan rumah, pada pribumi. Jika mereka berani melanggar, maka ada konsekuensinya dari bangsa pribumi Nusantara. Makanya perlu banget namanya tes DNA. Apapun hasilnya, semua pihak pasti siap menerima. Salam waras. Pingin viral ya, khalif tu'araf. Menyimpang baru Anda terkenal. Mulai dulu Habib diakui nasabnya, kepin terkenal, ya nafikan aja. Anda katakan Habib bukan turunan Nabi Muhammad, viral sudah. Khalif tu'araf. Menyimpang daripada yang benar, Anda akan terkenal. Semua nih sekarang ini nutup aurat, nutup aurat. Pengajian nutup aurat. Jenengan pengajian masuk ke sini pakai celana dalam aja, terkenal jenengan. Waduh, wong gendeng ini kan gitu. Terkenal jenengan. Anda bakal disorot oleh mata-mata orang yang hadir saat ini. Loh kok gini ya? Kalau Anda normal seperti sekarang, pakai koko, pakai sarung, pakai kopiah, biasa. Nggak ada yang nyorot. Tapi kalau saya pengajian, gawe kelambi Tarsan, waduh bingung jenengan. Habibie kok ngene ya? Habibie ki waras apa ndak? Kan gitu. Khalif tu'raf, nyimpango terkenal jenengan. Paham?